Hai, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk menemani waktu santai Anda, kami akan menghadirkan alur cerita film yang cukup menegangkan. Karena di film ini menceritakan tentang seorang pria yang menghilang selama 10 tahun dan kini berubah menjadi seorang psikopat atau pembunuh berdarah dingin. Biar Anda tidak penasaran, mari kita langsung masuk ke alur cerita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar Anda bisa menonton alur cerita film lainnya dari Lensa Movie. Let's go! Cerita film dimulai memperlihatkan seorang wanita yang bernama Ellie. Saat itu ia sedang membuang sampah dapur di depan rumahnya. Akan tetapi di balik semak-semak ada seseorang misterius yang memperhatikannya. Dan Ellie merasakan juga kalau ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Tapi Ellie tidak terlalu menghiraukannya karena dia pikir itu hanya dogi tetangga yang lagi buang air. Ellie tinggal di rumah itu bersama dengan dua orang temannya, si Glowing Lin dan si Bohai Tara. Mereka adalah mahasiswi yang menyewa rumah tersebut. Di tempat tinggal itu mereka memiliki tetangga yang bernama Tom dengan istri tercintanya Katie dan mempunyai seorang anak bernama Victoria. We're signing the new accounts in Philly, so I'll be really late. That's okay. The new mailman's really cute. I'll hurry back. Lalu kita dibawa ke sebuah kampus yang dimana di sana Ellie mempunyai seorang pacar yang bernama John. Di saat itu John dengan Ellie hubungannya sedang tidak baik karena Ellie menganggap John mengkhianatinya. Walau sebenarnya itu hanya kesalahpahaman saja. Tapi Ellie yang sudah terlanjur marah, jadi Ellie selalu mengabaikan John ketika John ingin menjelaskan kebenarannya. John, you lied to me. Come on, you know how I feel about you. You should have told me when it mattered. Hello. Kemudian scene berpindah kembali kepada Katie yang dimana saat itu mama muda Katie sedang sendirian di rumah dikarenakan suaminya berada di kantor dan Victoria anaknya sedang berada di sekolah. Katie tidak mengetahui kalau ada orang misterius yang secara diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Sesaat kemudian, ketika ibu muda ini sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba di hari itu pula saat para gadis glowing ini pulang dari kampus, mereka kembali diawasi oleh pria misterius ini dan mereka tidak mengetahui kalau pria tersebut sudah ada di dalam rumah itu sedari tadi untuk menunggu mereka. Namun saat itu pria misterius ini tidak melakukan apapun terhadap mereka dan hanya mengawasi saja. What? It's a third. We didn't forget. We're a little short at the moment. Di waktu yang sama, bapak pemilik rumah tempat mereka tinggal datang untuk menagih uang sewa rumah kepada Ellie. Dan tidak lupa Ellie meminta bantuan kepada bapak kos tersebut untuk memperbaiki alat memotong rumput yang ada di dalam garasi. How about you fix the washer and dryer? Mow the lawn. I'm working on it. Di saat bapak kos ini sedang memperbaiki alat tersebut, tanpa ia sadari kalau ada psikopat yang lagi menunggunya. Oh, bagaikan membelah buah kelapa, kopet ini membelah batok kepala si bapak kos. Sungguh tragis. Kemudian scene berpindah memperlihatkan agen William, ini dia orangnya.
Agen William adalah orang yang bertanggung jawab untuk menangani kasus ini. Dan saat itu Agen William sedang menyelidiki pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah, yang dimana di sana ditemukan 2 orang yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Karena di daerah tersebut akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pembunuhan. Untuk itu Agen William berusaha mencari bukti agar mengetahui pelakunya. Mom? Adegan dibawa kembali kepada si bocil Victoria yang sudah berada di rumahnya. Sepulang dari sekolah, Victoria tidak bertemu dengan ibunya Katie. Lalu Victoria meminta bantuan kepada Ellie yang merupakan tetangga baiknya untuk membantu mencari keberadaan ibunya. Di segala sisi rumah mereka sudah mencari, namun hal itu sia-sia. Mereka tidak menemukan keberadaan Katie dan si bocil Victoria tidak mengetahui kalau ibunya sudah dihabisi oleh psikopat. I told you she's not here. Sometimes people slip and fall. I was just making sure. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan kepada John di malam itu sedang mendatangi Ellie. Lalu dengan secara diam-diam, John menyelinap ke kamarnya Ellie, hanya ingin membawa sebuah bunga, bentuk dari permintaan maaf terhadap Ellie atas apa yang terjadi dalam hubungan mereka. Bersamaan di saat itu, di dalam mobil Ellie berusaha menghubungi John untuk meminta maaf karena Ellie sudah menyadari kalau semua itu adalah kesalahpahaman saja. Ellie tidak mengetahui kalau John berada di rumahnya dalam keadaan bahaya. Ketika John ingin mengangkat telepon dari Ellie, tiba-tiba ya, sungguh tragis nasibnya John. Tanpa basa-basi, John diserang oleh pria kopet itu. Walau ia sudah berusaha melawan, namun John tetap harus keok dan dihabisi secara sadis oleh psikopat. The reports you asked for. Thanks. Di sisi lain, Agen William berhasil mengetahui pelaku yang selama ini melakukan aksi pembunuhan di daerah itu. Dan ternyata pria ini bernama Martin. Diketahui 10 tahun yang lalu Martin dikabarkan menghilang dan diculik oleh seseorang, namun saat itu Martin berhasil lolos dari penculikan tersebut. Walaupun bisa lolos dari penculikan itu, Martin tidak kembali ke rumahnya, bahkan orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Martin, yang dimana saat itu Martin mengasingkan diri di sebuah tempat hingga ia tumbuh dewasa dan mengalami gangguan mental akibat apa yang dialaminya. Lalu pria ini berubah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin dan menghabisi siapapun yang bertemu dengannya. Oh my God. That's him. We need to contact his immediate family right away. You think he's our killer? I know he is. Tara. No. You know it. I don't know it. Singkat cerita, setelah para gadis glowing ini pulang dari acara makan malam bersama dengan para pujaan hatinya bernama Simon dan Carl, mereka tidak mengetahui malam itu adalah malam terakhir mereka menikmati kebersamaannya. Karena di dalam rumah itu ada psikopat yang siap-siap untuk membantai mereka semua. Lalu si bohai Tara saat itu diajak oleh pacarnya untuk bercocok tanam. Namun Tara menolaknya karena Tara di malam itu ingin menyelesaikan makalah dari kampusnya.
Beda cerita dengan si Glowing Lynn yang malam itu menghabiskan waktu untuk menemani pacarnya Carl. I'm sorry. I'm just not in the mood. Well, can you at least lend me a hand? Gross. What? What's the problem? Dengan rasa kecewa karena hasrat si Otong nanggung, Simon pun bergegas pulang dan meninggalkan temannya Carl yang lagi asing membajak sawah bersama si Glowing Lynn. Akan tetapi di saat Simon ingin beranjak pergi dari tempat itu, tiba-tiba sesaat kemudian, Carl yang baru selesai membajak sawah berencana ingin pulang dari sana. Akan tetapi karena Simon sudah pulang terlebih dahulu, akhirnya mau gak mau Carl harus pulang sendiri dengan menggunakan taksi. Where's Ellie? Doesn't she have a car? She's not here either. Well, would you mind if I borrowed it? Yes. Fine. Saat Carl keluar dari rumah, ia melihat mobilnya Simon yang masih ada di tempat itu. Dan ia sempat melihat seseorang yang masuk ke dalam garasi rumah, lalu ia mengikutinya berharap itu adalah Simon. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Simon? Are you guys goofing on me? You guys goofing around? Jesus. Look out. Masih di malam yang sama, di dalam kamarnya si bohai Tara sedang mengerjakan dan menyelesaikan tugas makalahnya. Akan tetapi Tara tidak mengetahui di luar sana sang pujaan hatinya sudah menghadap sang pencipta. Waktu itu Tara sempat mendengarkan suara aneh lalu mencoba melihatnya. Ha! Very funny. You guys need to get a life. Tetapi Tara tidak melihat apapun di sana. Lalu Tara kembali menyelesaikan tugasnya, dan di saat itu pula, tiba-tiba Tara dihampiri oleh psikopat dan... Tara, you're a genius. Sungguh disayangkan si bohai Tara harus mengalami nasib yang sama seperti Simon. Dengan secara diam-diam dari arah belakang, psikopat langsung menyayat lehernya Tara hingga lehernya hampir terputus. You're letting me win. Lalu kita diperlihatkan kepada Ellie yang lagi menemani Victoria dikarenakan seharian ibunya belum juga pulang dan ayahnya masih dalam perjalanan pulang dari kantor. Untuk itu Ellie tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dengan teman-temannya. Lalu Ellie menelpon mereka, akan tetapi satu orang pun tidak ada yang menjawab. Karena hal itu, Ellie langsung bergegas ke rumahnya untuk mengetahui keadaan di sana. Di sisi lain diperlihatkan kepada Lynn yang sedang ingin melepaskan kelelahannya setelah menghabiskan singkong rebus yang dibawa oleh si Carl dan sambil membaca buku kisah cerita dari lensa movie. Akan tetapi Lynn merasakan sesuatu yang aneh di kamarnya dan inilah yang terjadi.
Ya, bagikan bocil lagi main petak umpet, Lynn langsung dikagetkan oleh psikopat yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur itu. Tentu Lynn tidak mungkin selamat dari kekejaman psikopat dan harus tewas mengenaskan. Sesampai Ellie di rumah bersama dengan Victoria, namun di sana Ellie tidak melihat satupun teman-temannya. Lalu Ellie mencoba memeriksa sekitar rumah dan sembari Ellie menghubungi John, berharap bisa berbicara dengannya. Akan tetapi suara dering telepon itu mengarah ke ruang bawah tanah. Dengan penuh rasa takut dan kebingungan, Ellie terus mencoba menghampiri suara dering telepon tersebut. John? Are you down here? Ya, ternyata itu adalah handphonenya John yang dengan sengaja disimpan oleh psikopat untuk memancing Ellie ke ruangan tersebut. Karena Ellie melihat ada bercak darah di handphone itu, lalu Ellie dengan segera mungkin berlari untuk pergi dari sana. Kemudian Ellie mencoba mendatangi temannya si Bohei Tara ingin mengetahui keadaannya karena di rumah itu ada sesuatu yang janggal terjadi. Ketika Ellie masuk ke kamarnya Tara dan... Ya, Ellie sangat histeris ketika melihat temannya Tara harus meninggal begitu mengenaskan. Lalu Ellie mencari keberadaan Victoria yang entah di mana. Setelah beberapa saat Ellie mencari keberadaan Victoria, Victoria pun berhasil ditemukan, yang dimana si bocil ini sedang bersembunyi di dalam lemari. Akan tetapi... You can fail. Oh, ternyata tubuhnya John disimpan di dalam lemari itu. Ellie tentu sangat tidak percaya teman-temannya sudah pada keok secara sadis. Dengan penuh rasa takut, Ellie dan Victoria berlari ingin menyelamatkan diri dan masuk ke dalam salah satu kamar. Tetapi psikopat tersebut berusaha masuk dengan mendobrak pintu. Akan tetapi secara kebetulan, dari arah luar suara teriakan Ellie didengar oleh Tom yang saat itu baru pulang dari kantornya. Lalu Tom bergegas masuk ke dalam rumah dan ingin menolong mereka. Daddy? Call the police. I think I broke his neck. Is anyone else in the house? Walaupun Om Tom sudah berhasil menumbangkan si Martin, tetapi Martin mampu bangkit kembali, lalu psikopat ini langsung menusuk Om Tom dengan pisau. Hal itu dilakukan tepat di hadapan putrinya. Kemudian Ellie dan Victoria berlari ke rumah tetangganya untuk bersembunyi dan meminta pertolongan. Mrs. Bridget! Open the door! Mrs. Bridget, open the door! Mrs. Bridget! Oh, God. Girls, what's wrong? Just call the police. Lalu ibu tersebut berusaha menghubungi polisi, akan tetapi saat ibu itu sedang memberitahukan keberadaannya kepada polisi, sangat disayangkan, sinyal telepon di sana tiba-tiba terputus. Yes, I'd like to report an emergency. Send the police, hurry. My address is 601 Liberty Street. Hello? Hello? Lalu ibu itu langsung mengambil sebuah senjata dan inilah yang terjadi.
Sungguh malang nasibnya ibu itu yang juga harus terbunuh atas kesadisan si Martin. Dan tanpa disadari oleh si Ellie, di saat itu pula Victoria tiba-tiba diculik oleh Martin lalu dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Kemudian Ellie tidak tinggal diam, langsung mengejarnya. Hal yang menegangkan kembali terjadi. Ya, Ellie dan Victoria berhasil disekap oleh Martin, akan tetapi di saat Martin lengah, tiba-tiba Ellie terbangun dari pingsannya dan... Di sisi lain, Victoria berhasil meloloskan diri dengan ia melepaskan sendiri ikatannya. Akan tetapi di sana sudah ada polisi yang datang untuk membantu mereka. Dikarenakan polisi bisa melacak keberadaan alamat mereka walau saat itu telepon tiba-tiba terputus. Sementara di dalam ruang bawah tanah, Ellie dengan sekuat tenaga berusaha melarikan diri dari Martin. Dan pada akhirnya beginilah yang terjadi. Ya, di waktu yang tepat agen William berada di sana dan berhasil menembak Martin hingga Martin terjatuh kembali ke dalam ruangan itu. Dengan rasa tidak percaya, tiba-tiba Martin sudah menghilang dari tempat itu. Gonna be okay. I need an ambulance right away. 601 Liberty Street. Agen William berusaha mengejar Martin, namun Martin berhasil melarikan diri entah kemana. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan polisi sedang mengevakuasi para korban pembantaian yang dimana orang tua si Victoria, yaitu Om Tom dan juga Ellie berhasil selamat dari insiden tersebut. Film pun berakhir. Demikian alur cerita film kali ini. Sebagian orang mungkin merasa gregetan karena di akhir film Martin tidak berhasil ditangkap dan berhasil melarikan diri. Setidaknya kita inginkan Martin bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dengan kesadisan yang sudah membantai puluhan orang. Tapi yang namanya film terserah Pak Sutradara lah. Ya mungkin Pak Sutradara sengaja membuat penonton merasa penasaran. Akan tetapi di film ini banyak sekali adegan-adegan yang menegangkan, cukup membuat kita terbawa oleh suasana di film ini. Oke, mungkin itu saja kebersamaan kita dan nantikan alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan kembali film-film yang lebih seru lainnya. See you next time, love you all and bye-bye.